Nah, dulu problem yang kita mau solve adalah gimana ya caranya membantu driver-driver ojol supaya take home pay-nya bisa lebih tinggi, gitu kan? Karena memang dari awal Gojek berdiri sampai tahun 2000 aku keluar tuh 2022 awal, lama-lama kan makin banyak yang masuk, itu supply. Kalau motor tuh masalahnya selalu lebih banyak supply-nya dibanding mobil. Karena tadi namanya beda ya, Goals and Deliverables JNE gitu. Apa bedanya sama KPI atau mungkin sama OKR? Oke, sebetulnya kalau KPI itu kan biasanya mostly metrics-nya aja ya. Jadi misalnya kita ngukur SLA-nya berapa persen tercapai. Kalau goals and deliverables di kita itu kita ingin define dulu goal-nya apa. Ya misalnya goal-nya adalah memastikan customer puas. Yang penting juga adalah selain punya sistem, tapi sistem tersebut harus bisa adaptif gitu kan, sesuai dengan kondisi market yang terus berubah. Gitu. Jadi memang harus siap dengan segala rencana sih kalau kita istilahnya di Maka ya. Memang karena hardware itu memang ngerjain apa-apa itu lead time-nya lebih lama, kita ganti arah pun butuh waktu lebih lama. Jadi memang harus selalu ada plan A, plan B. Rekan-akers dan sahabat Avanti, jumpa lagi di podcast Prodigi, produktif, inovatif, dan giat. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Dalam podcast ini, kami akan menyajikan kisah-kisah inspiratif dari berbagai tokoh keren yang semuanya memiliki semangat tinggi dan juga motivasi untuk terus mendobrak batas-batas produktivitas dengan caranya masing-masing. Tentu saja di era tantangan global ini dan juga perubahan semakin cepat dari hari ke hari, kita harus terus meningkatkan produktivitas di konteks personal maupun profesional, baik dengan cara-cara inovatif dan juga tentunya dengan tetap giat bekerja untuk bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hari ini, saya Evi Lansari bersama dengan Rian akan memandu podcast hari ini dengan narasumber yang pastinya seru banget. Mungkin dia nih bisa kenalin. Jadi kita akan ketemu sama Mas Raditya Wibowo, panggilannya beliau nih Mas Dito. Kebetulan kita satu kampus. Nah, beliau ini adalah CEO dari Maka Motor. Nah, mungkin bisa nih. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Thank you banget sudah datang. Mungkin boleh nih Mas Dito, kita langsung coba di-share rutinitas hariannya nih untuk membantu semangat dan bisa produktif tiap hari itu biasanya ada apa sih? Setiap hari bangun jam 5 pagi, olahraga. Itu pasti gitu ya? Pasti, nggak akan skip. Jadi mulainya jam 6. Saya kebanyakan lari. Jadi itu penting banget sih buat mental health. Sama biar seharian juga lebih banyak energinya, lebih fresh. Nah, kira-kira kalau tadi kan kita udah ngomongin soal produktivitas pribadi. Mungkin nih banyak juga sahabat Avanti dan juga rekan-akers yang belum tahu nih. Maka Motors tuh gimana perjalanannya awal mulanya gitu ya? Sebenarnya ceritanya lumayan panjang karena bahkan dimulai dari zaman aku SMA. Jadi aku dan co-founderku di Maka itu dulu teman SMA. Nah, kita SMA bareng di SMA 3. Kita dulu tetanggaan di Cigadung. Cigadung ya. Memang tiap hari kita ke sekolah itu naik motorku. Kita dulu suka bercanda, ya suatu hari nanti kita punya pabrik bareng ya gitu. Karena nggak tahu gimana tiba-tiba aku masuk teknik industri, dia masuk politeknik manufaktur. Jadi sama-sama yang berhubungan dengan pabrik. Betul gitu. Nah, terus ya udah kuliah belajar itu, tapi habis lulus ya aku ke consulting, dia ke oil and gas, tapi kita ketemu lagi di Gojek. Jadi tahun 2015 aku diajak masuk ke Gojek, terus waktu itu kondisinya benar-benar masih di rumah gitu. Pegawainya yang manajemen mungkin nggak nyampe 15 orang. Aku 7 tahun di sana, banyak kerja sama driver. Nah, driver karena mereka pengguna motor berat setiap hari kan. Dan dulu jadi terakhir aku di Gojek tuh pegang seluruh bisnis transportasinya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan memindahkan manusia naik kendaraan. Nah, dulu problem yang kita mau solve adalah gimana ya caranya membantu driver-driver ojol supaya take home pay-nya bisa lebih tinggi. Gitu kan. Karena memang dari awal Gojek berdiri sampai tahun 2000
aku keluar tuh 2022 awal. Lama-lama kan makin banyak yang masuk. Itu supply. Kalau motor tuh masalahnya selalu lebih banyak supply-nya dibanding mobil gitu kan. Nah, jadinya penghasilannya kan jadi terdampak tuh. Nah, jadi kita dulu mikirnya gimana ya caranya untuk ngurangin cost mereka, gitu kan? Karena pengeluarannya seorang driver ojol itu paling tinggi untuk bensin, pasti, kedua untuk makanan, ketiga untuk pulsa. Ya, jadi dulu kita bisa bantuin soal makanan dengan merchant GoFood, ada program khusus, pulsa juga bekerja sama dengan provider telekomunikasi, ada program khusus. Tapi bensin ya bensin, selalu harganya segitu. Bener, makanya waktu awal-awal muncul motor listrik, kita mikir wah ini lumayan banget nih, sangat membantu untuk teman-teman driver gitu. Nah, terus kita kemudian testing nih berbagai motor listrik yang waktu itu ada di pasaran. Ada mereknya macam-macam lah, ada yang dari ada yang impor dari luar, ada yang produksi lokal juga waktu itu. Nah, cuman waktu itu yang kita temukan adalah driver tuh keinginan untuk pindahnya sangat tinggi. Karena tinggi karena mereka ingin hemat. Lumayan kan itu pengeluaran utama mereka. Mereka jalan lebih dari 100 km per hari itu mungkin bisa lebih dari 25-30 ribu untuk bensin. Tapi waktu itu semua motor yang dicobain kok nggak ada yang pas. Karena kan buat orang Indonesia motor tuh kehidupan banget gitu kan. Kayak kita tuh sangat tinggi lah standarnya terhadap motor yang kita pakai. Orang buat kebanyakan rumah tangga itu barang termahal yang mereka punya gitu kan. Jadi standarnya tinggi nih. Beda sama misalnya di China. Kalau di China itu motor betul-betul untuk jarak pendek aja. Gitu. Jadi mungkin mereka 10-15 kilo per hari itu udah jauh banget. Harganya juga lebih murah. Sementara kita komuting Jabodetabek gitu ya. Jauh-jauh banget. Gitu. Jadi dari situlah muncul ide untuk kalau sekarang nggak ada yang produknya, kenapa kita nggak coba bikin sendiri? Nah, kenapa enggak gitu kan? Yang ada emang ngeliat langsung gitu, aduh ini nggak ada yang pas nih gitu ya. Benar. Walaupun ya saat itu kita juga belum ada pengalaman di otomotif sejujurnya. Walaupun udah kuliah belajar itu, tapi kan kita belajar semua dikit-dikit kan. Benar. Tapi ya memberanikan diri dulu aja. Beruntungnya ada investor yang udah percaya juga dari awal, yang udah kenal dari Gojek. Terus berdirilah Maka di tahun 2022 itu. Kita setiap tahunnya sangat berbeda karena goalsnya berbeda-beda banget. Kita baru launching kan bulan Januari kemarin. Padahal kita udah jalan dari 2022. Prosesnya panjang. Karena R&D otomotif itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena benar-benar semuanya harus di-testing. Beda banget lah sama software. Itu sesuatu yang kita pelajari juga. Ya, karena challenge-nya di awal adalah hiring tim R&D kita. Betul, karena sebetulnya di Indonesia tidak ada yang melakukan R&D otomotif untuk bikin produk dari nol di dalam Indonesia. Jadi awalnya sih banyak dikenalin ya dari referensi, banyak tim kita tuh yang pulang dari luar negeri. Jadi ada yang pulang dari Jerman, ada yang pulang dari Jepang, karena memang mereka excited aja dengan visi kita. Karena orang Indonesia jarang banget dapat kesempatan untuk ngembangin kendaraan dari nol yang akan jadi mass production. Tapi yang memang untuk mass pro bisa bikin dari nol itu kesempatan yang jarang. Gitu. Jadi 2022 mungkin tim kita sekitar 40-an orang, itu mostly tim R&D memang. Ya, jadi kebanyakan engineer. Sebenarnya baru timnya jadi besar itu kurang lebih dari kuartal 4 tahun kemarin. Jadi memang challenge-nya adalah gimana supaya semuanya bisa tetap sistematis sih. Karena yang kita pingin jaga dari awal adalah walaupun kita perusahaan baru, mungkin baru berapa tahun berjalan, semuanya harus menggunakan operating system yang rapih nih softwarenya gitu. Jadi kita bikin ERP sendiri. Ketika merencanakan itu kan artinya dari tadinya bisnis proses yang simple gitu kan, R&D, sampai ke harus ngurusin ke purna jual. 40 versus 400 orang. Artinya kan, nah di dalam situ tuh ada ini nggak sih, udah planning roadmap, maksudnya kayak kapan bisnis proses yang harus diaktifkan, kapan bisnis proses yang harus diaktifkan, dan itu how do you plan that sampai execute-nya gimana? Nah gitu, jadi memang tahun kemarin banyak pekerjaannya adalah planning apa yang akan terjadi setelah launching gitu kan. Jadi kira-kira di pabrik ini bakal kayak gimana sistem dan flow-nya. Udah gitu nanti dari pabrik ketika motornya ke dealer itu flow-nya seperti apa, terus dari dealer ke customer juga flow-nya seperti apa. Jadi itu semua sudah dipetakan dari awal. Cuman memang kalau sudah launching, istilahnya kan banyak unknowns gitu kan. Hal yang kita nggak tahu, yang bahkan kita nggak tahu gitu kan. Jadi yang penting juga adalah selain punya sistem, tapi sistem tersebut harus bisa
adaptif gitu kan, sesuai dengan kondisi market yang terus berubah gitu. Jadi memang harus siap dengan segala rencana sih kalau kita istilahnya di Maka ya. Memang karena hardware itu memang ngerjain apa-apa itu lead time-nya lebih lama, kita ganti arah pun butuh waktu lebih lama. Jadi memang harus selalu ada plan A, plan B, plan C gitu. Dan artinya, karena kan pasti akan ada plan A sampai plan katakan Z gitu. Iya, Kan semua kan harus di plan ya. Betul. Karena ini juga company baru yang memang lagi menuju ke launching, gimana cara manage decision making-nya? Karena harusnya we have to be as agile as possible kan untuk company baru. Betul. Nah itu yang menarik karena biasanya jadi culture, aku kan datang dari culture startup ya sebetulnya gitu. Betul. Tapi jadi yang banyak kita lakuin di Maka adalah mencari balance yang tepat antara dua culture ini, gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tetap bisa agile, tapi kita juga sangat ada sangat terstruktur gitu. Karena di otomotif kita nggak bisa kalau dokumentasinya nggak rapi, nggak semuanya tercatat. Itu kan ngurusin inventory di pabrik aja, aduh pusingnya gitu kan. Part kita ada ribuan, ya kan baut aja kan kita harus track ada berapa. Kalau itu sih soal decision apa yang perlu naik ke level apa gitu kan. Kalau dulu kan toolsnya misalnya apa ya namanya Raci ya. Raci Matrix ya itu lumayan kepake gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang tidak selalu harus escalated sampai CEO gitu kan, itu bisa tim lapangan yang ngerjain, misalnya ada customer complaint. Nah itu memang untuk kasus-kasus tertentu akan di-escalate, tapi kebanyakan kasus akan di-handle di level operasional. Jadi mana nih yang lebih challenging ketika lagi hari ini kesama lagi ngurusin nih mau launching? Wah, jujur setelah launching kompleksitasnya langsung multiplying banget pasti gitu kan, luar biasa itu ya. Benar, karena kan stakeholders kita juga tambah banyak ya. Ada user sekarang, ada supplier kan juga sudah mulai produksi. Terus kita harus manage supply chain, ada regulator juga, kita harus urus homologasi dan sebagainya. Ya jadi lebih kompleks aja sih memang setelah launching. Aku pernah punya pengalaman di mana ini kan lagi production whatever itu yang di production ya, maksudnya bisa energi, bisa barang gitu Gus. Nah, sometimes ya tadi yang disebut kita harus berhubungan sama supply chain, tapi yang paling penting ini regulasi nih. Gimana nge-balance antara supply chain sama regulasi? Karena kalau supply chain-nya jalan lurus, regulasi nggak lancar, nggak bisa launching kan. Benar. Tapi kalau udah launching, supply chain-nya nggak lancar, mungkin customer komplain, oh mana barangnya nggak datang-datang. Ya. Gimana? Betul. Jadi memang supply chain management ini sesuatu yang ternyata sangat kompleks ya. Ini sesuatu yang kita pelajari juga karena mungkin kita nggak banyak pemain di industri motor listrik di sini pun yang benar-benar nge-manage supply chain-nya sendiri seperti kita. Jadi banyak itu dapat satu kit. Jadi assembly berarti. Ya, jadi misalnya datang ya udah dia CKD aja. Dia assembly dari dia ngerakit kit yang sudah ada, barang-barang dan instruksinya. Sedangkan kalau kita karena semuanya desain kita sendiri, kita ke semua vendor satu-satu. Jadi ada yang vendor lokal, ada yang kita masih harus impor, tapi kita harus atur tuh semuanya lead time-nya biar pas. Nah, kalau bicara regulasi, berasa TI banget ya. Wah, lumayan. Udah TI memang pas banget gitu ya. Itu bikin pabrik otomotif gitu. Benar, jadi PPIC di dunia nyata tuh ternyata jauh lebih sulit gitu kan. Jadi ada yang impor, ada yang lokal. Mungkin kalau bicara regulasi, pertama sih produknya harus lolos semua sertifikasi dulu ya. Jadi itu sesuatu yang memang kita fokusin sebelum kita launching. Nah setelah itu mungkin banyaknya ketika impor tuh banyak dokumentasi juga yang harus diurus. Sejauh ini sih alhamdulillah cukup lancar. Paling kalau soal regulasi sih di industri motor listrik malah sekarang yang lagi agak banyak ditunggu-tunggu nih kejelasan mengenai bantuan pembelian sepeda motor listrik yang dari pemerintah sih. Gitu. Jadi mereka sebenarnya mungkin banyak yang tertarik, tapi mereka nahan dulu pembeliannya sampai dapat kejelasan nih. Kalau nggak dia rugi dong beli duluan. Nah itu gimana supaya nggak burn out, tetap produktif, tetap fresh, bisa mengeluarkan ide-ide baru? Ya. Jadi kalau aku selalu approach-nya kan beda-beda leader, beda-beda mazhab ya gitu. Ada yang sukanya memang ngerti semua details, dia jump in. Kalau ada apa-apa, kalau aku lebih ke arah management by objectives gitu. Jadi bagi aku, soalnya sebetulnya perusahaan itu apa sih? Perusahaan itu kan cuma ada manusia, ada aset, termasuk kapital, mesin dan sebagainya, dan ada proses-proses yang mengatur gimana caranya manusia menggunakan aset-aset tersebut. Jadi yang kita perlu atur di manusianya adalah mereka harus jelas apa goals mereka, gimana cara kita ngukur keberhasilan mereka, dan
itu harus dicapainya kapan gitu. Jadi kita punya framework internal namanya Goals and Deliverables GND gitu. Jadi setiap tim itu memang kita definisikan, oke, tim ini punya goal 1, 2, 3. Nah, cara kita ngukur goals-nya dengan matrix atau deliverables ini. Memang udah disepakati di awal lah ya. Memang udah disepakati di awal. Terus kalau di level leadership kita tidak selalu masuk ke semua detail, masing di level-level bawah. Tapi kita melihat, oke, deliverables-nya tercapai nggak, goal-nya tercapai nggak, dan semua itu diturunkan dari goals and deliverables di level company, gitu. Jadi kita set dulu yang level company, nanti layer selanjutnya akan ngeset untuk departemennya, kemudian di cascade terus ke bawah, gitu. Karena memang ini pelajaran dari waktu Gojek juga ya, yaitu kalau orangnya udah banyak, bisnis prosesnya udah sangat kompleks, itu nggak mungkin kita tahu semua detailnya sendiri. Memang challenge-nya adalah gimana supaya semua manajer tuh clear dia punya decision making power seperti apa, tapi juga kita akan mengukur performa dia tuh berdasarkan apa. Sebetulnya yang mungkin kadang susah tuh bagian itu. Gitu. Bedanya karena tadi namanya beda ya, Goals and Deliverables JND gitu. Apa bedanya sama KPI atau mungkin sama OKR? Oke, sebetulnya kalau KPI itu kan biasanya mostly matriksnya aja ya. Jadi misalnya kita ngukur SLA-nya berapa persen tercapai. Kalau goals and deliverables di kita itu kita ingin define dulu goal-nya apa. Ya misalnya goal-nya adalah memastikan customer puas. Berarti deliverable-nya apa aja nih? Ada survei kepuasan, ada NPS gitu kan. Sebetulnya mirip dengan OKR. Tapi OKR itu punya banyak aturan-aturan sendiri yang kadang agak kaku. Jadi kita bikin nama sendiri aja biar kita lebih tuh. Dan itu di cascade kalau di kita sampai ke level individual. Jadi masing-masing pribadi juga punya GND-nya masing-masing gitu. Justru yang kita harus bikin lewat sistem GND ini adalah gimana supaya inovasi tersebut terarah dan menjadi sesuatu yang produktif buat company, gitu kan. Jadi justru kalau kita merhatiinnya di gimana cara kita ngeset deliverables yang tepat. Misalnya sekarang tim R&D punya deliverables harus bikin prototype untuk 2 model baru, gitu kan. Ya udah silahkan berkreasi, tapi yang saya akan tagih ke mereka adalah ya udah mana prototipenya. Jadi justru kreativitas yang dikasih batasan yang jelas itu dari pengalaman kita lebih. Lagian kita masih perusahaan baru ya, dan kita jualan sebetulnya baru 4 bulanan. Jadi masih banyak nih kita harus buktikan. Gitu. Cuman satu hal yang selama ini cukup membantu di kita adalah yang mungkin nggak ada di semua pabrik adalah sistem kita, operating system kita, ERP kita, itu tuh dari pabrik sampai ke jualan, itu semuanya terintegrasi. Jadi mau nanya nih, kan tadi kita behind the scene juga udah sempat ngobrol nih. Pengen tahu filosofinya Maka tuh dalam mendesain produknya gimana sih? Oke. Ini pertanyaan menarik ya, karena pada akhirnya kita percaya problem yang kita solve adalah belum ada produk yang memenuhi kebutuhannya orang Indonesia untuk motor listrik. Jadi filosofi kita selalu bermulai dari gimana caranya memenuhi semua kebutuhan tersebut, tapi dengan harga yang masih masuk akal, gitu. Karena bandingannya pasti dengan motor bensin, gitu. Nah, produk pertama kita Maka Cavalry yang aku bawa ke sini juga tadi hujan-hujanan, lumayan udah hampir 3.000 kilometer. Dia kita price point-nya kurang lebih di segmen maxi scooter. Jadi kalau lihat motor yang agak gede di jalan tuh. Yang biasanya harganya 30 jutaan. Gitu. Ya, jadi kita starting di 35 jutaan. Sebelum promo, sebelum subsidi, kita lagi ada promo juga. Nah, jadi harganya sebetulnya sudah sama nih dengan sebanding dengan yang dunia motor bensin gitu. Tapi kan pertanyaannya value lebih apa nih yang customer bisa dapetin? Tentunya satu adalah penghematan. Penghematan dengan ngecas lebih murah lah dari bensin. 100 km pakai bensin mungkin 25-30 ribu, kalau pakai listrik mungkin 6 ribu. Ya kan, jadi cukup jauh selisihnya, dan itu kalau di total selama setahun tergantung pemakaian, tapi bisa sampai kayak dapat 1 kali gaji tambahan gitu kan, ya kayak dapat THR lagi lah dengan pindah ke listrik karena dari penghematan itu. Karena dari penghematan itu, jadi itu salah satu reason. Tapi semua motor listrik pasti hemat biaya. Pertanyaannya kan kenapa penetrasi motor listrik masih cuma 1% nih dari penjualan motor baru tahun kemarin, padahal roda 4 itu udah lumayan tinggi lah, mungkin lebih dari 10% sekarang. Nah,
Kalau menurut kita problem utamanya selain penghematan adalah justru gimana caranya kita menyamai driving experience-nya bensin. Karena kan di jalanan kita tuh kondisinya cukup menantang ya. Ya kan kita harus bisa nyelap-nyelip, rata macet gitu ya. bener. Jadi kita banyak banget fokus di gimana mastiin motor ini memang feel dan tarikannya itu enak. Ya kan? Makanya kita selalu brandingnya adalah ini motor paling enak. Motor aja, bukan motor listrik gitu kan. Karena memang ya jujur aku udah nyoba semua motor listrik, banyak yang nyoba semua motor bensin juga. Ya aku sih sebagai pengguna motor secara objektif ini nyaman kok. Ya, ini memang enak banget untuk nyelap-nyelip dan jadi karena motor listrik itu sifatnya kendaraan listrik kan dia torsinya lebih besar di RPM rendah. Jadi sebetulnya dia kalau kita di Indonesia kan biasanya untuk nyelap-nyelip yang kita butuh torsinya sebenarnya. Apalagi kalau dari diem di perempatan. Cuman banyak motor listrik yang torsinya tuh nggak terkontrol. Jadi dia bakal loncat atau pokoknya kasar gitu. Nggak nyaman. Kalau kita banyak banget fokus bikin gimana supaya throttle-nya ketika ditarik itu emang responnya semirip mungkin dengan motor bensin, malah better karena dia kayak motor bensin tapi akselerasinya lebih kenceng. Gitu. Nah, ini agak susah dijelaskan dengan kata-kata. Kalau udah test ride kerasa. Jadi akselerasinya nendang tapi halus gitu ya. Ya, betul. Jadi range-nya jauh, terus akselerasinya juga nendang tapi halus. Terus yang ketiga styling. Jadi orang Indonesia itu kalau beli motor, filter pertamanya dari mata. Bener sih. Ya kan? Ya, bentuknya keren nggak? Gitu kan? Harus keren dulu ya. Harus keren dulu. Makanya kita memang banyak kita fokus bikin bentuk yang emang orang Indonesia suka lah. Ini kita banyak market survey juga di segmen itu pada sukanya seperti apa. Agak lebih sporty kalau motor kita sekarang ada 6 warna. Yang punya aku warna merah. Yang banyak yang suka juga warna beige tuh yang coklat muda gitu. Ya, betul. Tapi sekarang yang ready stock warna hitam. Jadi kalau masih indah. kalau yang lain warna itu masih indah. Kalau hitam ready. Yang menarik nih kan beberapa motor listrik yang sudah ada di Indonesia maupun lokal maupun impor gitu kan. Baterainya itu bisa di swap. Betul. Nah, pengen tanya kenapa maka memilih sebaliknya? Kenapa baterainya tanam? Ini apa filosofinya? Ini pertanyaan yang menarik banget karena jujur kita awalnya mulai dari swap. Nah, tapi kemudian yang kita temukan dengan pilot yang kita udah jalanin juga dengan driver ojol, swap tuh challenge-nya yang kita rasain waktu itu adalah susah untuk memastikan cukup banyak baterai yang udah kecas untuk ditukar. Ya kan? Karena availability-nya jadi menjaga SLA-nya susah. Kita udah invest lumayan banyak waktu itu tapi hanya bisa kurang lebih 200 driver. Begitu ditambahin pas mereka ngambil baterai belum penuh atau nggak ada, jadinya ngantri. Terus baterainya juga malah jadi ngeganggu. Terus baterainya juga lama-lama. Menurut kita, asalkan baterainya cukup besar untuk bisa tahan seharian, sebetulnya kebanyakan orang bisa ngecas di rumah kok. Karena di Indonesia lebih dari 50% orang itu parkir motor di ruang tamu. Betul, ruang tamu atau di carport. Jadi mereka sudah kita colokan anyway. Rumahnya banyak yang masih 900 watt, nggak apa-apa. Makanya kita bikin charger bawaannya lebih kecil di 500 watt. Supaya bisa dicolok di mana aja. Gitu. Jadi kita agak-agak mengambil approach yang malah sebaliknya gitu. Buat driver Gojek gimana? Apakah berapa jarak tempuhnya kalau masa? Nah, kita 160 kilo jarak maksimum yang kita dapat dari hasil testing. Buat driver Gojek, jadi mereka akan tetap butuh, mereka pasti ingin tetap ngecas di luar. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kita punya fast charger. Jadi di semua showroom kita itu ada fast charger, dia bisa ngecas motornya dari 0 sampai penuh dalam sejam. Sekalian istirahat. Karena driver Gojek kalau nyetir sejauh itu udah pasti dia siangnya makan siang dulu, sama dia istirahat ngopi-ngopi. Betul. Tapi ini baru bisa di showroomnya aja, showroom Maka. Saat ini adanya di showroom Maka. Sebetulnya kita pingin segera diperbanyak ya, karena user kita pun udah banyak yang nanyain. Kemarin malah ada yang habis touring ke Gucci.
pakai motor kita. Guci Tegal. Ya, Sih? Oke. ya, jauh kan itu buat motor Nah, listrik. iya. lumayan. Nah itu dia kita pinjemin charger 3000 watt yang gede lah, yang bisa fast charging ya. Jadi dia ngecas di PLN sepanjang jalan gitu, nyolong ya di SPKLU roda 2. Ya. Bisa ya kalau SPKLU roda 2 untuk motor Yamaha tuh bisa. Nah, SPKLU roda 2 itu colokannya colokan biasa. Jadi harus bawa charger masing-masing. Ya, gitu. Nah, charger kita kan yang bawaannya 500 watt. Kita juga punya charger plus yang 1200 watt, itu lebih cepat. Sama ada yang charger yang lebih gede lagi itu untuk tapi itu mungkin lebih untuk ya fast charging lah ya. Kita rencananya mau perbanyak pemasangan itu. Gitu. Jadi memang ojol tetap butuh ngecas di luar. Solusinya dari kita sih dengan fast charging gitu. Satu lagi nih aku penasaran kalau yang kendaraan listrik gitu kan banyak yang bilangnya kalau misalnya mobil gitu ini paling berapa tahun sih tahannya gitu. Nah, ini tahanan baterai gimana nih? Karena kayaknya banyak orang ragu-ragu karena itu juga. Kalau yang konvensional ya gue bisa sampai berapapun asal gue maintenance bagus. Kalau ini gimana nih? Gitu. Nah, ini pertanyaan bagus banget karena memang pada akhirnya kendaraan listrik itu tuh baterai dikasih roda. Ya kan? Bukan sebaliknya gitu kan. Jadi yang paling penting itu baterainya. Karena baterainya tuh mungkin 40-50% dari BOM cost-nya lah, dari biaya material. Nah, jadi yang paling penting adalah mastiin baterainya itu durable. Nah, itu alasan lain kenapa kita R&D sendiri. Karena kita pengen benar-benar mastiin baterainya oke. Nah, baterai kita sebelum launching tuh udah testing lebih dari 50.000 kilo kumulatif road testing untuk lihat degradasi baterainya gimana. So far sih, jadi garansi baterai kita 3 tahun atau 150.000 kilometer. Nah, itu cukup, itu jauh banget sih buat motor gitu. Ya, jadi kita ada garansi baterai kita menurut kita sih terbaik di kelasnya ya, karena kita cukup kita pede lah karena memang sebenarnya rangkaiannya kendaraan listrik tuh kayak simple, kayak Tamiya. Ya kan? Ada baterai, ada dinamo. Tapi karena arusnya gede harus ada kontrol unit juga gitu kan. Nah, sebetulnya bisa aja beli masing-masing komponen itu terpisah, dirangkai aja, itu nyala sih nyala. Cuman penggunaan energinya, durability-nya itu mungkin belum cukup efisien. Jadi kita memang ngembangin sendiri nih si desain baterainya, desain motor, desain dinamonya dan juga desain kontrolernya supaya dia performance-nya bagus dan dia awet gitu. Bahkan kita juga ada paten juga 2 yang udah kita daftarkan mengenai teknologi ini yang kita pakai di 3 komponen di rangkaian utama ini. Gitu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke segmen namanya disordered. Jadi basically milih antara A atau B. Yang pertama, iterasi cepat atau perencanaan matang? Iterasi cepat. Kenapa? Harus dijelasin. Oke. Ini menarik ya, karena di otomotif sebenarnya perencanaannya harus sangat matang. Tadi dia juga lama ya. lama. Betul. Tapi kalau udah berjalan, aku percaya yang penting tuh iterasi cepat, karena semakin kita bisa cepat iterasi, semakin cepat kita bisa incorporate feedback dari market gitu kan. Jadi kita dapat feedback market, kita improve, kita dapat feedback market, kita improve, semakin cepat semakin improve gitu. Kalau kita lambat, improve-nya juga lambat gitu. Oke, yang kedua dari aku ya. Nih, motor listrik yang premium atau fungsional dan terjangkau? Fungsional dan terjangkau. Kenapa? Ini menarik juga karena price point kita sebetulnya kesannya premium. Tapi kalau kita ngelihatnya pada akhirnya kan motor itu kan barang yang sangat penting buat orang Indonesia ya, barangnya sangat tinggi. Ketika bicara soal fungsional, yang ada di bayangan masyarakat pengguna motor adalah motor ini benar-benar bisa gantiin motor bensin gua, gitu kan. Nah, gantiin motor bensin itu dalam hal apa aja? Jarak tempuh, performa, ergonomi, styling dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita selalu berangkatnya dari situ. Nah, kita ada di price point kita sekarang karena menurut kita saat ini untuk memenuhi kebutuhan itu minimumnya memang kita masuk di segmen itu secara pricing. Nah, tapi harapannya adalah roadmap-nya nih, kita kan produk pertama memang di segmen itu, sekarang tim lagi ngembangin produk kedua. Kalau sudah ada economy of scale di produk pertama, kita bisa turun price point di yang selanjutnya. Jadi seperti sebenarnya roadmap-nya Tesla tuh kayak gini juga. Gitu. Jadi tetap utamain si fungsionalnya tadi. Gitu. Pada akhirnya selalu kembali ke fungsional, betul. Karena value for money gitu. Karena memang pasar motor yang premium, yang orang memang nyari motor yang premium aja karena hobi, itu tuh sangat niche di Indonesia. Hasan. Fokus pasar lokal atau ekspansi ASEAN? Pasar lokal.
untuk sekarang. Oh, Coba dijelaskan. kan, tapi visi kedepannya ada, maksudnya untuk ekspansi kemana? Pasti sih, karena sebetulnya kalau aku lihat ya Indonesia nih kita kan market roda 2 terbesar ketiga di dunia. Yang lebih besar dari kita cuma China dan India. Ya kalau di China tuh jarak pendek, lebih kayak sepeda listrik. Kalau di India sebenarnya motornya yang mereka yang lebih banyak di sana tuh yang kayak motor laki gitu geometrinya. Mereka lebih sering pergi antar kota. Naik motor. Karena seluruh negaranya nyambung lewat darat kan. Jadi mereka suka touring. Terus jalanannya mungkin lubang-lubangnya juga lumayan. Nah itu lebih enak pakai motor. Yang lebih gede lebih stabil. Lebih gede lebih stabil. Nah justru skuter yang kayak dipakai di sini tuh mungkin 30-40% dari market mereka. Tapi EV yang di sana tuh banyak kan di segmen skuter. Jadi itu menarik. Cuman fundamentalnya agak berbeda. Nah Indonesia itu mungkin miripnya sama banyak negara Asia Tenggara lainnya, which is ya memang orang kita sukanya skuter. Skuter tuh praktis, bawa penumpang enak, bagasinya juga gede, gitu. Jadi menurutku sih nggak ada alasannya kita nggak bisa jadi leader di sini sih. Malah sayang banget kalau kita nggak memanfaatkan momentum transisi kendaraan listrik ini untuk bisa lompat. Oke, thank you banget. Terima kasih sudah diundang. Semoga ceritanya bisa menginspirasi rekan-rekan sama sahabat Avanti yang mungkin sekarang lagi mau mencoba untuk membangun teknologi, dan kita percaya dengan hal-hal seperti ini, dan tadi Dito juga udah bilang swasembada teknologi, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di YouTube-nya Kemnaker dan juga Ikatan Alumni Teknik Industri. Ada juga di TikTok sama Instagram ya. Jangan lupa di-visit, di-share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tahu, dan semoga semuanya dapat inspirasi dari cerita-cerita seperti hari ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Avanti.